Dari yang tadinya motor bangke kayak gini, gua restorasi modifikasi jadi kayak gini. Ya, ini adalah Suzuki Bravo yang udah gua restorasi dan modifikasi, atau istilahnya itu restomod, dengan konsep service bike. Apa aja ubahannya? Langsung aja video kita mulai. Buat kalian yang nggak ngikutin soal progres atau project si Bravo ini ya, gua ceritain dikit nih cuy. Jadi sebenarnya ini adalah motor Suzuki Bravo atau RC100 yang gua beli kalau nggak salah di tahun 2019. Motor ini sempat gua restorasi sebenarnya sekali di awal-awal itu ya. Tapi karena restorasinya menurut gua nggak puas gitu ya, dan masih banyak kekurangan di bagian mesin yang nggak beres sampai 100%, akhirnya motor ini sempet gua tinggalin dan ngejogrok sampai jadi artefak di taman belakang gua gitu cuy. Singkat cerita, karena gua lagi waktu itu ngebenerin taman belakang dan gua inget lagi sama project Bravo ini, dan gue pikir sayang kalau nggak diterusin. Karena ini kan basic mesinnya 2 tak. 2 tak itu kan kayak terkenal bandel gitu ya, walaupun udah jadi artefak, kalau misalnya emang kita benerin dikit aja motor tuh bisa hidup lagi gitu. Jadi gue pikir oh ya udah sekalian aja deh gua restorasi lagi. Tapi nggak cuma restorasi doang, tapi ada modifikasinya. Kalau yang restorasi awal tuh warnanya hitam, jadi polos gitu ya, kayak balik original lagi. Nah kalau yang sekarang ini gua aplikasi warna apa ya sebenarnya, dibilang hijau enggak, biru enggak ya. Tapi sebenarnya ini gua terinspirasi dari motor Honda yang edisi ini cuy. Nah, gue pikir bakal kece banget kalau diterapin di Bravo ini. Restorasinya kemarin tuh memakan waktu kurang lebih sekitar 2 bulanan cuy ya. Ya nggak sebentar karena emang prosesnya gue nggak buru-buru, santai aja. Paling lama tuh ketika gue milih warna cat, sempat nyari-nyari. Karena awalnya kalau gue cat warna hitam tuh biasa banget, dicat warna lain takut B aja hasilnya gitu kan. Seperti tadi gue bilang, nggak cuma direstorasi, tapi bagian mesin juga disehatin banget. Jadi bagian dalamnya itu, wow, udah jamuran semua nih coy, gokil. Terus bagian dalam ini juga udah berkerak parah. Kalau gue zoom ya, tuh, widih. Stang serep juga katanya kena nih. Jadi katanya stang serep juga mesti ganti. Kebetulan emang karena ini mau dibelah mesin juga, jadi ya sekalian aja lah. Untuk lahar mesin itu gua ganti juga pakai yang tipe racing gitu kan. Terus bagian karbu udah nggak pakai standar lagi, diganti juga pakai yang lebih besar. Knalpot udah pakai aftermarket yang model tabung samping, dan sampai seperti ini. Oke, jadi langsung aja seperti apa ubahannya. Langsung aja kita lihat. Ini dia Bravo Service Bike Katros Garage. Yoi. Pertama bagian lingkar rodanya dulu nih cuy ya. Nah untuk bagian roda atau velg ini sebenarnya udah bukan bawaan standarnya lagi. Khususnya untuk bagian velg ini gue pakai produk aftermarket. Ini bahannya aluminium, velgnya gue pakai dari brand Scarlett cuy. Ukurannya yang depan ini 140, yang belakang 160. Jadi nggak terlalu lebar ya. Karena emang walaupun ini velgnya aftermarket, tapi gue pengen tetap kelihatan OM look. Walaupun belakangan gue mikir kayaknya kalau misalnya velgnya dilebarin kece juga kali ya. Kayak ala-ala ban mobil gitu ya, velg mobil. Jadi bannya ukurannya tetap, tapi velgnya yang agak dilebarin. Ini dua-duanya ring 17. Terus untuk bannya gue pakai Mizel Power Tread, ukurannya 70/90 yang depan, yang belakang 80/90. Ring 17. Kenapa gue pilih Power Tread? Karena kembangannya yang menurut gue dual purpose. Jadi looks-nya tuh nggak kayak motor jadul banget. Selebihnya kayak misalnya tromol depan nih masih original, cuman gue repaint aja. Terus sok depan, nah sok depan nih baru nih cuy. Ini SGP baru, original Suzuki, karena bawaan aslinya tuh AC udah lecet-lecet. Tadinya pengen dibenerin, cuman begitu gue ngeliat harga barunya sama aja, sama kayak ngebenerin, jadi akhirnya gue beli baru aja. Terus kalau untuk yang belakang, suspensi itu aftermarket, tapi looks-nya kayak standar. Tapi bukan SGP, itu gue dapat di Kebun Jeruk 3. Ada sok belakang Bravo nggak, Cik? Yang modelan ori? Sok belakang kok Bravo ada nggak? Yang Orion, model Orion? Dan selebihnya semua masih sama aja ya. Swing arm juga masih original, cuman di repaint doang gitu. Paling cuman kayak paha rem sih. Paha rem nih gue ganti pakai produk aftermarket cuy.
Masuk ke bagian body-body ya. Tadi gue udah singgung sedikit pilihan warna yang gue pilih. Cuman overall kalau untuk bagian body-body, kayaknya hampir nggak ada yang gue beli baru. Semua nih bawaan motornya, mulai dari spakbor depan, dasi, walaupun dasinya udah hancur ya. Batok lampu atas bawah, terus bodi samping, kiri kanan. Kalau ini kan sasis ya, masuknya karena dia motornya monokok. Sama bodi belakang. Jadi ini sebenarnya masih bawaan originalnya semua. Cuman memang kondisinya ada yang udah nggak bisa gue selamatin. Kayak misalnya bodi samping, ya udah agak baret-baret dikit gitu ya. Nah, yang cukup mengejutkan adalah kondisi sasis yang menurut gue masih oke banget cuy. Masih mulus cuy. Ya. Cuman kropos di pinggir-pinggir sini dalamnya aja nih. Tadi gue bilang 10%. Sisanya itu masih gokil, masih aman banget. Jadi emang nice lah motor ini. Jadi gue happy banget ketika motor ini selesai dicat. Terus gue ngeliat hasilnya karena emang kelemahannya motor-motor monokok kayak gini ya. Khususnya bagian dalam nih. Kalau kita lihat bagian luarnya mungkin bagus-bagus aja karena mungkin ditutup dempul dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita lihat bagian dalamnya, bagian di bawah kolong tangki motor ya itu biasanya kroposnya parah cuy. Tapi enggak, sama motor ini bener-bener clean banget, bener-bener kondisi plat itu masih oke banget. Masih di bagian body-body ya, kalau kalian lihat bedanya yang sekarang sama yang episode sebelumnya adalah gua sekarang udah ada liverynya cuy. Nah, grafisnya ini kalau kalian lihat ada tulisan Jepang, terus ada warna merah, orange, dan kuning ya. Terus ada grafis juga di bagian bodi sampingnya. Nah, sebenarnya ini gua bikin nggak dicat, tapi di cutting stiker. Karena gue takut bosan dan pengen ganti konsep gitu kan. Jadi kalau cutting stiker tinggal cabut aja. Sebenarnya ada opsi yang lebih oke sih menurut gue, kayak decal atau kayak stripping body ya. Sekarang udah banyak tuh yang bisa bikin stripping body gitu kan, yang belakangnya warnanya bening gitu. Cuman ya ini gue pakai decal aja karena gue pilih yang cepat. Terus kalau untuk urusan perstikeran juga yang lain, gue pasangin stiker juga dari Gasacon cuy. Oke guys, jadi gue beli ini nih. Stiker ya dari Gasacon. Dia emang khusus kayak stiker-stiker warning atau stiker notice gitu. Tapi tulisannya Jepang. Tuh, kayak gini. Ini walaupun tulisan Jepang tapi ada keterangannya kok. Ini buat di mana? Kan kayak ini nih, important note. Nah, terus ini kayak buat setelan rantai, tekanan ban, ada tulisannya, tire pressure. Terus kayak gitu-gitulah. Nah, ini pengen gue pasangin di motornya nih. Oke, jadi langsung aja kita pasangin motornya ya. Nah, ini dia nih. Set. Ngapain sih lo? Kena motor gue ntar lo. Katanya dikit doang ngecatnya. Lama-lama banyak ya. Sebenarnya stikernya sifatnya cuman perintilan doang ya. Cuman gue suka banget. Jadi kalau misalnya kalian suka matiin ya di motor-motor standar di Jepang ataupun di Indonesia itu kan biasanya ada stiker-stiker notice tuh, stiker-stiker keterangan-keterangan yang kecil-kecil gitu kan. Nah, di Gasacon ini produknya sama kayak gitu, cuman dia bahasa Jepang. Jadi seolah-olah ini motor kayak BU lah, ala-ala build up gitu kan. Ini gue pasangin di bawah batok speedometer, ada 2 biji. Terus di sini bodi samping, ini bodi samping juga keterangan aki dia ya. Di swing arm juga ada 2 ditutup rantai. Dia keterangan tekanan ban sama ketegangan rantai atau cara setel rantainya. Udah sih, itu sih menurut gue detail-detail yang oke banget. Kualitas stikernya juga oke banget. Si Gasacon ini ngejual buat berbagai macam motor juga ya. Harganya menurut gue cukup terjangkau. Jadi kalau misalnya buat kalian yang suka detail-detail ala-ala JDM, motor-motor Jepang gitu, ini salah satu perintilan yang oke banget. Kalau misalnya kalian kepo bisa cek aja Instagramnya di Gasacon. Gue highlight dikit bagian belakangnya nih cuy ya. Kalau kalian lihat, sebenarnya ini body-body masih standar semua, cuman yang bikin motor ini kelihatan menurut gue unik dan ala-ala service bike gitu ya, service motorcycle itu adalah box belakangnya cuy. Nah, box belakangnya ini sebenarnya kemarin kita beli jadi. Cuma pas gue beli jadi tuh dia miring gitu cuy. Boxnya jadi mau kita bikin ulang lagi dengan model yang mirip. Nah, ini sebenarnya boxnya udah kita custom lagi nih cuy. Udah bikinan katros. Bahannya fiber dan di bagian boxnya ini juga ini sama. Gue pakai stiker biasa sih ya, decal, bikin sendiri gitu. Ada logo Service Boy, anjay, Service Boy. Di sini ada tulisan Jepang. Ini tulisan Jepang sebenarnya artinya katros. Ya, terus ini buat tulisannya kartu service. Ini decal juga. Terus di atasnya itu ada tulisannya Fast
cheap and good quality. Artinya murah, bagus, dan cepat. Ya sebenarnya ini motor yang itu adalah sebenarnya sindiran sih ya buat orang-orang yang pengen kalau ngerjain motor itu cepat, murah, dan bagus. Sebenarnya di dunia ini tuh nggak ada cuy yang namanya cepat, murah, dan bagus. Kalau misalnya lu mau cepet ya pasti nggak murah. Kalau misalnya lu mau cepet dan murah ya pasti hasilnya nggak bagus. Kalau lu pengen bagus ya pasti nggak cepet. Kan gitu-gitu aja dibolak-balik gitu kan. Ini sebenarnya sindiran dan emang secara keseluruhan konsep motor ini emang bukan servis bike tapi emang buat lucu-lucuan aja sih. Cuman di sini korbannya adalah kalau gue pasangin box, aslinya jok belakangnya itu jadi kopong cuy. Sebenarnya emang sengaja ya. Ini bukan satu kelemahan tapi emang sengaja gue pengen bikin gue expose. Kalau gue nggak pengen expose, sebenarnya bisa aja joknya aslinya tetap panjang gitu kan. Dan si boxnya ini agak tinggian dikit. Cuman emang sengaja gue pengen expose jadinya kelihatan kopong kayak gini. Dan di bagian bawah boxnya itu gue bikinin plat juga. Ini plat custom ya. Pakai plat galvanis kemarin kita bikinnya 1,2 mm cuy. Geser dari depan box itu ada jok, single seat jok. Ya ini single seat jok custom. Dasarnya gue pakai jok aslinya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, ini jok aslinya bawahnya. Cuman emang gue potong, cuman tinggal setengah. Dan untuk busa dan kulitnya ini custom. Ini gue bikin joknya order ke Satya Seat. Ini joknya Recaro asli. Aslinya emang dia buat jok mobil, tapi dipasangin di motor. Cuma kelemahannya ini dari looks-nya bagus, cuman nggak anti air, karena aslinya buat mobil. Nah, buat opsi keduanya sebenarnya gue punya satu jok lagi. Itu warna merah. Nah, itu buat dipakai kalau pengen boncengan. Syah, jok yang buat boncengannya. Jadi dia ada, kalau di motor chopper tuh kayak ada king and queen gitu ya. Gue lupa sebutannya, apa Yankee, apa-apa gitu. Tapi kayak jok-jok motor Vespa sebenarnya ya. Emang sengaja pengen gue tabrak-tabrakin. Ini aslinya kalau misalnya boxnya dicabut, jadinya lebih clean sih. Warnanya merah. Lucu ya, warna-warna nabrak gitu. Gimana menurut kalian? Bagusan pakai jok yang ini atau pakai yang single seat ini? Atau boxnya dicabut tapi tetap pakai single seat? Tulis di komen ya. Oh ya, gue lupa jelasin. Kalau untuk yang jok satunya lagi, ini bahannya kayaknya Carrera ya. Jadi dia teksturnya nggak terlalu kulit jeruk. Karena gue nggak suka yang agak-agak kulit jeruk. Kalau misalnya kayak bahan kayak gini, gue suka yang polos-polos aja. Warna merahnya gue suka banget sih. Nggak terlalu sporty ya. Nggak terlalu Ferrari red gitu. Dia agak keungu-unguan dikit kalau misalnya kalian bisa lihat gitu. Jadi kesan elegannya tuh masih dapat banget. Walaupun ini sebenarnya basicnya warna merah. Karena warna merah tuh biasanya identik sama sporty gitu kan. Apalagi kalau udah ketemu sama warna putih atau krem gitu. 1, 2, 3, jump! Perintilan lainnya yang gue pasangin di motor ini, pertama itu ada plat nomor depan belakang. Sebenarnya cuman kayak frame plat nomor doang sih ya. Cuman kalau yang depan ini gue ambil dari Moon Ice, dari Jepang waktu gue jalan-jalan ke Jepang kemarin. Terus kalau yang belakang itu dari Two Wheel Survive. Dia ukurannya beda cuy, walaupun sama-sama custom plate. Yang Moon Ice ini lebih gede daripada yang belakang. Cuman kalau yang belakang itu, yang Two Wheel Survive itu ada stiker. Itu gua beli di Polaris, di Kebun Jeruk 3. Ci, itu lucu tuh Ci. Itu apaan sih? Stiker ya? Itu jari kebalik tuh, berdua tuh. Warna biru. Ya itu ya. Oh, emblem gini. Ini aja, ini berapa? Yang biru. Itu stiker plat gitu ya. Jadi dia bukan kayak stiker kertas atau stiker yang bahannya tebal doang, tapi emang benar-benar kayak plat gitu, walaupun bisa melihat juga. Itu gua tempel di pinggir plate gitu. Karena menurut gua lucu aja gitu kan. Ada yang nongol-nongol out of frame gitu, stiker gitu. Terus aksesoris lainnya ini handguard. Ini handguard banyak yang nggak suka sih. Gue nggak tahu, katanya bang ganggu banget handguardnya. Tapi nggak tahu, gue suka-suka aja sih ya. Mungkin karena polos gitu ya, jadi kayak ganggu. Tapi mungkin kalau dikasih stiker nanti bakal lebih kece kali ya. Atau dikasih grafis gitu. Karena gue suka banget nih sama si handguard ini. Kece gitu bentuknya. Terus kita ke samping. Nah, ini ada spion. Ya kan? Spionnya gue dari awal gue udah punya bayangan kalau gue nggak mau pasang di bagian atas tang, tapi gue taruh di bagian deck. Sebenarnya ini ala-ala kayak spion jepitnya di motor Vespa ya. Cuman kalau Vespa itu kan fairingnya dia plat gitu, jadi bisa dijepit. Cuman kalau ini karena dia sayapnya plastik dan ini juga bukan original. Ya kalaupun original juga melewat gini kan. Jadi ya akhirnya gue bikinin
bracket tambahan dari bracket fairingnya ini cuy, atau bracket sayapnya. Sebenarnya simpel aja bentuknya, dan spionnya ini aslinya tuh buat GL kalau nggak salah, Honda GL Cepet atau GL Max gitu, gue lupa. Tapi sebenarnya buat motor Jepangan juga, jadi emang aslinya buat spion di atas. Tapi gue taruh di samping sini menurut gue kece sih, lebih rigid juga, nggak ganggu, tambah tinggi bagian persetangan gitu cuy. Ke bawah dikit ada tulisannya High Flow Air Filter. Ini sebenarnya cover. Kenapa gue bikinin cover? Karena karbunya motor ini tuh udah gue bikin gede. Gue ganti kalau nggak salah 28. Kegedean sih emang. Karbu PE 28 tuh emang gede banget. Gue nanti juga bakal ganti yang lebih kecil. Gue rencana pakai 24 atau 26 gitu ya. Nah, karena karbunya gede, jadi dia mentok ke sayap ini gitu. Nah, karena mentok, jadi sayap itu nggak bisa dipasang, jadi mesti dicowak. Bagian fairing terpaksa kita cowak sayapnya ya, karena karbunya nongol. Ini gue juga nggak tahu karbunya bakal kegedean apa enggak. Ini kita sekarang pakai 28. Aslinya itu kalau nggak salah 18 ya. Tapi karena emang spek mesinnya udah kita oprek, jadi kita coba colok 28. Kalau kegedean, terlalu ngobok atau terlalu basah, nanti kita kecilin lagi. Tapi ya, ini jadinya karena pengen open filter juga, di depan ini gue cowak. Nanti ditutup lagi pakai aluminium. Terus di sini juga ada tabokannya nih. Kemarin kita udah bikin, sekarang lagi di finishing. Mawang tuh. Wah, tabokannya cuy. Ini yang buat depannya, tabengnya sama ini. Karena kan dia aslinya kita udah nggak pakai filter standar lagi nih. Box filter standar kita udah nggak pakai di sini. Open filter jadinya. Yay. By the way, ini kalau untuk urusan mesin, finishingnya ya, kemarin tuh sempet gua vapor semua cuy. Dari bagian head, bloknya, itu semua dibersihin. Karena sebelumnya itu pas di restorasi awal itu sebenarnya warna silver, tapi cat gitu cuy. Nah ini karena gue pengen balikin lagi, biar nggak panas juga, catnya ketebelan dan lain-lain, biar secara durability juga lebih oke. Finishing mesinnya itu gua vapor. Kecuali yang kop kanan kiri ini ya, kop kanan kiri ini gua cat sih, cat biasa aja, warnanya silver. Jadi emang looks-nya kayak ala-ala standar lah. Dari mesin, knalpotnya juga nih otomatis kita ganti karena mesinnya juga udah di-upgrade kan. Gue nggak tahu nih nanti, ini sih sebenarnya kemarin tuh cuman sekedar nyari-nyari doang. Belum sampai nyeting knalpot yang oke banget buat mesin ini. Gue cuman suka sama bentuknya doang gitu kan. Kemarin sempat test ride juga motornya, ternyata dari sisi suara oke, dari tarikan juga lumayan sih ya. Ya gue nggak tahu apa bisa lebih maksimal lagi atau apa enggak gitu. Tapi emang nyari knalpot Bravo yang oke, sekarang nggak kayak dulu sih. Kalau dulu gue pernah punya Satria ya, itu biasanya udah ketemu tuh knalpotnya. Kalau nggak Yeyepang, AHM, kalau mau model kolongnya gue pakai PDK dulu, zaman dulu tuh. Tapi kalau sekarang Bravo gue nggak tahu deh. Nah, kalau misalnya kalian punya rekomendasi knalpot yang oke, atau knalpot custom bikinan gitu by request, 2 tak yang oke, daerah Jawa ya, di Indonesia lah ya, mau dimanapun itu, tulis aja di kolom komen, kasih tahu gue. Siapa tahu nanti gue bisa bikin knalpot yang proper buat spek mesin yang udah ada di Bravo ini cuy. Oke, langsung aja kita cobain duduk di motornya ya. Siat. Oh iya, gue tadi lupa. Untuk yang sok depan, ini sebenarnya sok depannya itu udah gue downsize, cuy. Gue potong 2 cm apa 4 cm waktu itu ya, gue lupa. Jadi misalnya kalau kalian lihat sekarang udah jadi caper ya depannya. Masih main sih, karena dipotongnya nggak terlalu banyak. Cuman yang belakang aja nih masih agak tinggi menurut gue. Masih bisa dicaperin lagi. Cuman ya, untuk sementara ini udah oke banget. Footstep masih standar. Di bagian persetangan, panel indikator, ini kayaknya juga masih bawaan original. Grip gasnya dari Katros yang udah pakai karet soft rubber material. Terus ada ini juga nih, grip donat. Wah, jadi bikin culture motornya di bagian pinggirnya. Ini sebenarnya grip donat buat universal sih, buat motor apa aja bisa. Vespa pun juga bisa sebenarnya. Di Vespa gue juga pakai juga cuy. Warnanya macam-macam, ada yang hitam putih, ada yang merah putih, ada yang kuning hitam kalau nggak salah ya. Kalau kalian penasaran, kepoin aja toko online-nya Custom Kit cuy. Harganya murah, cuman berapa ya? Gue lupa lagi. Nggak nyampe 100.000 lah pokoknya. Buat perintilan-perintilan di grip gas sih kece banget sih menurut gua. Ya udah, kita coba nyalain aja kali ya. Seperti apa suara motornya. Ya, suaranya sih gue suka ya. Halus-halus ala-ala knalpot tabung gini ya, yang ada perutnya gitu. Suaranya nggak terlalu
kasar, masih cukup halus. Cuman emang di sektor mesin nih masih pengen gue garap. Emang sengaja gue nggak test ride dulu. Kenapa? Karena sebenarnya walaupun kondisi mesin udah oke banget, tapi pertama yang pasti perlu disetting lagi, karbunya kegedean, dan knalpot gue nggak tahu ini masih perlu diganti atau enggak. Sama yang paling penting adalah mesinnya masih rembes. Bukan rembes sih, bocor ya. Kayaknya dari bagian starternya, karena starternya si Suzuki Bravo ini dia ada di posisi di bawah cuy. Nah, dinamo starter ini harusnya kupingannya ini ada 2 nih, kiri kanan. Cuman ini patah 1. Efeknya sih kalau kata Anto, kalau cuman pakai baut 1 doang nanti rembes oli keluar. Ini patahan ini cuy. Bisa rembes oli karena dia posisinya ada di bawah. Kalau bebek kayak Smash Shogun tuh kan di atas dia. Ini karena dia di bawah kerendam oli, takutnya kalau nggak kuat bautnya ada celah jadi olinya keluar. Nggak kece aja sih sebenarnya. Kalau misalnya lagi nggak dipakai kayak gini nih sebenarnya nggak netes. Tapi kalau misalnya habis dipakai karena mesin panas dan oli juga jadi lebih encer kan ya kalau panas. Jadinya tuh dia netes-netes. Walaupun nggak banyak sih sebenarnya, cuman kayak nggak, kalau gue nggak resep aja gitu kalau bahasanya ya kan. Rencananya nanti motor ini bakal gue kirim juga. Gue kirim lagi, gak gue kerjain sendiri karena project personal gue banyak banget yang pengen gue garap ya, motor-motor pribadi gue. Jadi kayaknya nanti gue kirim motor ini ke Mas Mono. Yoi, Mas Mono tuh yang bikin mesin motor Verex gue yang ini nih cuy. Nah, kalau misalnya dia bisa bikin motor kencang seperti Verex gitu kan, apalagi cuman standaran kayak gini doang, pasti bisa lah, hatam dia. Nanti kalau udah jadi, kalau udah beres dari Mas Mono juga nanti gue bakal bikinin video test ride-nya terpisah, kita bahas khusus ya. Apakah motor ini jengat-jengat, karena ini kan motor 2 tak ya. Harusnya sih jengat-jengat ya. Atau nanti settingannya malah jadi basah yang ngobok banget, mesti slip kopling dulu tuh. Kayak Satria gua dulu. Ya nanti kita nggak tahu lah. Yang pasti gue pengennya sih sebenarnya performanya yang nggak kencang-kencang banget. Nggak perlu sampai jadi imam juga lah di mana gitu kan. Tapi ya oke gitu, karena 2 tak gitu kan. Ya minimal bisa jengat-jengat lah, nggak usah sampai standing gitu. Kesimpulannya gue sebenarnya happy banget sama motor ini. Cuman emang jujur ini sebenarnya belum selesai. Masih banyak yang mau gue tambah-tambahin part aksesoris. Tadi di bagian depan ini pengen gue tambahin kayak windscreen gitu ya. Yang nggak terlalu tinggi, pendek aja. Terus ini juga pengen gue warnain atau gue kasih grafis, tapi gue masih bingung. Terus di bagian sayapnya juga pengen gue kasih grafis, tapi gue masih bingung juga. Dan ini ke-BM-an gue yang nggak kelar-kelar cuy. Di bagian belakangnya ini, gue pengen bikin kayak Honda C90 yang tahun berapa gitu, yang bentuknya dia flat. Itu kece banget sih, gue baru ngeliat ya kemarin, baru notice gitu ya. Buntutnya itu flat gitu, terus bagian belakangnya tuh kayak kepotong. Jadi kalau di Vespa tuh mirip Excel. Indah banget dilihat cuy. Jadi bagian atasnya flat, bagian belakangnya flat, spakbornya juga flat gitu. Dan itu di-combine dengan jok yang single seat, menurut gua nice dream banget sih, gokil banget. Nah, cuma kendalanya memang kalau di Bravo itu kan dia lampunya gede ya. Jadi bentuk bodinya tuh dia naik ke atas gitu belakangnya. Kayaknya gue pengen custom tuh cuy. Jadi bikin bodi samping yang belakang ini dibikin flat, sama spakbor belakangnya itu di custom dikit. Dengan spakbor belakangnya Bravo kan dia dari plat. Itu tinggal dipotong dikit, disayat supaya jadinya lempeng. Ganti lampu belakang yang nggak built-in di body. Kalau ini kan built-in di body ya standarnya. Gua sih baru lihat-lihat doang ya. Antara pakai lampunya, kalau nggak salah Bosatanya Vespa yang atasnya flat, lampu belakangnya Excel, atau pakai lampu belakangnya Honda Win. Tapi dibalik. Dibalik biar dapat rata, karena kuncinya tuh dia dari body sampai ke lampu atasnya itu dia mesti rata. Gue pengen kelihatan rata, itu satu. Kedua, potongan dari spakbor belakang tuh mesti lurus juga biar motornya kelihatan kece, jadi bodinya juga kelihatan lebih slim. Gimana menurut kalian soal ke-BM-an gue yang satu itu? Kalau misalnya kalian setuju, tulis aja di kolom komen cuy. Ya, jadi gue rasa udah cukup ya untuk episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang suka mainan motor bebek. Jangan sedih, karena emang gue tahu banget ya kalau misalnya motor bebek tuh mungkin ya skenanya nggak serame motor-motor Matic atau motor-motor custom lainnya gitu. Tapi gue yakin suatu saat nanti ada masanya motor bebek kayak gini tahun 90-an, tahun 80-an bakal rame lagi cuy. Gue nggak tahu, tapi gue punya keyakinan soal itu. So, buat kalian yang main motor bebek, jangan patah semangat, karena ini salah satu project yang gue pengen kasih lihat ke kalian kalau motor bebek itu juga bisa di custom, khususnya motor-motor yang tahun 90-an. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like juga dan share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video kali ini. Dan jangan lupa subscribe supaya gue terus semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Seperti biasa, videonya langsung aja gue tutup. Gue Ateng cabut. Peace.